Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar majelis ta'lim, majelis ilmu Darul Murabbi yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah. Di dunia ini ada beberapa keutamaan, keanehan versi dunia Islam. Jadi kalau Islam itu ada sesuatu banyak sebenarnya yang dianggap aneh. Yang pertama, untanya Nabi Allah Soleh yang keluar dari batu. Ini aneh. Yang kedua, kambingnya Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail yang tiba-tiba diturunkan oleh Allah. Jadi kambing itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kemudian yang ketiga, ularnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi ularnya Nabi Allah Musa ini tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dan ada beberapa makhluk Allah yang dikeluarkan secara ajaib. Kemudian salah satunya juga sesuatu yang aneh, air zam-zamnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi air zam-zam itu ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam merasa kehausan, Nabi Allah Ismail itu menerjang-nerjang tanah sehingga keluarlah air zam-zam dari sana sampai meluber. Dan sampai sekarang air zam-zam itu seandainya tidak ditandon, katanya para ulama, itu bisa menenggelamkan bumi. Bisa. Dan air zam-zam ini tidak akan pernah kering. Salah satu air yang diberkahi oleh Allah adalah air zam-zam. Para hadirin, para pemirsa majelis ta'lim Darul Murabbi yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan bahwasanya air zam-zam itu bisa menyembuhkan segala penyakit, bisa memberikan pengaruh bagi tubuh apabila ketika diminum dengan niat apa saja niatnya. Ingin minta kecerdasan, ingin minta ketenangan, bisa terkabul. Apalagi air zam-zam ini pada zaman sekarang ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang punya penyakit. Maka hanya saja repotnya air zam-zam ini ada di Arab Saudi dan harganya sangat mahal. Makanya kalau ingin sembuh dari penyakit, minum air zam-zam yang banyak. Ingin sembuh dari penyakit yang banyak. Ya mungkin kalau ada orang yang sakit, misalkan sakit kanker, sakit paru-paru dan yang lain sebagainya, itu minumkan air zam-zam sudah yang banyak. Jadi nanti dua kemungkinannya. Bisa saja orang itu langsung mati, atau orang itu sembuh. Bisa saja. Karena keberkahannya air zam-zam. Karena didoakan langsung, diberi langsung oleh Allah, didoakan langsung oleh Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim dan Rasulullah SAW. Makanya hubungannya Rasulullah kepada Nabi Ibrahim ini luar biasa, karena memang Nabi Ibrahim ini adalah datuk kakek buyutnya Rasulullah Muhammad. Para pemirsa Darul Murabbi yang dimuliakan oleh Allah, ada air juga yang air itu diberkahi, dan ini hanya sekali air itu keluar. Apa itu? Air yang keluar dari jari-jarinya Rasulullah SAW. Jadi betapa beruntungnya orang
yang meminum air yang berasal dari jari-jarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi air yang di dunia ini yang berkah itu ada dua. Yang pertama tingkatan tertinggi adalah air yang keluar dari jarinya Rasulullah. Yang kedua adalah air Zam-Zam. Jadi dua air ini menjadi alternatif sebagai air berkah. Loh, apakah benar air berkah, Pak Ustadz? Loh, gimana sampai tidak percaya air berkah? Air itu yang didoakan oleh Rasulullah. Jangankan air Zam-Zam, air biasa saja yang kita doakan itu menjadi berkah. Contohnya sunnahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Itu dengan tujuan mencari berkahnya doa yang dimasukkan ke dalam air. Makanya katanya istri dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid rahimahullah, Hubabah Nur, mengatakan air yang ada di rumah-rumah kita itu sebenarnya bisa menjadi air Zam-Zam dengan membaca ya ma yukri'ukas salam ma'u Zam-Zam. Wahai air Zam-Zam telah memberikan salam kepadamu, maka air yang kita minum itu bisa menjadi air Zam-Zam. Jadi insya Allah bisa dibuat obat. Makanya belajar Islam sampean. Kalau kita belajar Islam, mencari ilmu agama, mencari para ulama, insya Allah kesulitan apa saja yang membahayakan yang ada pada dunia ini bisa terselesaikan solusinya. Bukan pikiran, bukan otak yang dijadikan sebagai Tuhan, tapi bertanya kepada para ulama, minta pendapatnya para ulama. Karena ulama lah warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mereka tidak mewarisi dirham, mereka tidak mewarisi dinar, tapi mereka mewarisi ilmu yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, semoga kita bisa mengambil manfaat, semoga kita bisa mengambil nasihat dari apa yang pernah disampaikan, diucapkan, dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.